Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Mudah-mudahan teman-teman sehat walafiat ya. Sekarang kita akan membahas session berikutnya, yaitu tentang suhu dan bagaimana caranya dan bagaimana menyikapinya setiap gedung, setiap model ventilasi. Pokoknya kita bahas kumpas untuk session ini mungkin 1 bulan atau 2 bulan ini ya. Kita bahas tuntas karena kenapa? Ya kita berpikir sendiri bahwasanya jika seluruh petani walet mengetahui settingan ya, maka kembali lagi persaingan yang ketat nanti akan terjadi pada suhu. Itu adalah tolak ukur kedua daripada menginapkan BW di gedung kita ya. Nah kalau dulu dengan suhu mungkin di atas 29 derajat Celcius masih bisa menginapkan, karena banyak petani walet yang salah dalam penyetikan di dalam inap, misalkan nyampe 120 dB kan, saking kuatnya itu ya. Tapi sebelum itu kita bahas nanti, sekarang ini lebih lanjut. Terima kasih buat kirimannya ya, alhamdulillahirobbilalamin ya. Terima kasih dari Bapak Agustino ya, dari Palangkaraya ya. Terima kasih banyak ya Mas Bang, terima kasih banyak. Ini kayu bajagah ya, karena orang tua saya udah tua, mungkin ini bisa menjadi jamu nanti. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Pak Agustino selalu diberikan keberkahan sama Tuhan ya. Amin amin ya. Dan mudah-mudahan selalu dilancarkan rezekinya, gedungnya mudah-mudahan selalu berkembang dan bisa membangun gedung lagi yang banyak. Amin amin ya. Dan buat seluruh petani walet semuanya, mudah-mudahan dengan penyetingan yang saya berikan ya, nanti bisa menjadikan ya minimal berisi dulu lah, karena sesuatu hal yang sudah di-share dan semua orang tahu, berarti salah satunya itu bukan menjadi persaingan lagi. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya bahas ya. Terima kasih ini kembali lagi buat Bapak ya Agustino, terima kasih banyak kirimannya, alhamdulillah. Oke, kita langsung bahas. Kenapa saya memilih ke suhu dulu? Sebenarnya banyak di tentang walet itu yang perlu kita kaji dan perlu kita ketahui bersama. Ya secara logika saya ulangi lagi bahwasanya kalau settingan, bahkan sekarang banyak yang men-share settingan dengan menggunakan dB, lebih mudah kan, alhamdulillah. Yang awalnya dulu memang ya saya harus gimana ya, ya harus membuka dulu, sehingganya teman-teman nanti di situ banyak yang men-share lagi tentang penyetingan inap dan tariknya masing-masing, sehingganya akan menjadi acuan dan acuan buat petani walet Indonesia. Itu tujuan saya. Kalau nggak gitu nanti menerangkannya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil, kan bingung. Kalau ini kan jelas ukur bang segini, dengar oh segini rupanya, kalau suara ini dengan ini segini. Tapi saya yakin penyetingan saya sudah cukup ya, udah cukup lah pokoknya. Insya Allah petani walet seluruh Indonesia udah paham. Yang mengikuti channel saya, jangan dipikirnya sudah cukup hanya dengan penyetingan yang tepat ya. Karena kembali lagi saya tekankan, jika semua gedung penyetingannya sudah tepat, maka bukan menjadi persaingan. Yang menjadi persaingan yaitu suhu. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, untuk teman-teman yang mengikuti channel ini, saya tekankan sekali lagi, apapun yang saya bicarakan ini jangan membuat galau petani walet. Apapun ingin melakukan renovasi atau penggarapan, jangan segera, serap dulu ilmunya hingga nanti jadwal pengecekan 3 bulan atau 4 bulan mendatang, sehingganya ilmu ini bisa diaplikasikan di gedung panjenengan masing-masing ya. Jadi tujuan saya ini bukan membuat galau. Saya takut sebenarnya mengatakan nanti suhu, tapi ya mau nggak mau ini memang harus saya gali dan memberikan wawasan bagaimana caranya yang memakai paralon, bagaimana caranya
dengan kesejukannya bagaimana, kita mulai menggunakan alat ukur juga nanti, dan caranya secara logisnya saja. Tapi ini hanya wacana, maksudnya wacana adalah menerangkan bahwa petani walet jika yang sudah on dan sudah melakukan penyetingan, terus saya melakukan edukasi tentang suhu sehingganya galau dan masuk kembali, jangan lakukan masuk kembali, biarkan dulu. Walaupun suhu itu nantinya ada yang panas, ada yang sedang, ada yang mungkin dingin, kan di bawah, apalagi tingkatannya banyak, nggak usah galau ya. Karena suhu ini satu kaitannya dengan tata ruang, yang kedua kaitannya dengan pencahayaan. Jadi sangat erat. Melakukan mendapatkan suhu harus memikirkan juga tentang pencerahan, ya, gelap, setengah terang, apa itu maksudnya. Jadi ini berkaitan, ya, dengan hembusan angin, dengan posisi alam sekitar Anda. Misalkan hembusannya terlalu kuat, bagaimana menyikapi hingga mendapatkan udara yang cukup di dalam, tapi hembusannya tidak terlalu kuat, dan ataupun cahaya tidak terlalu terang, ataupun tidak terlalu gelap. Itu sangat berkaitan semuanya. Maka kali ini mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut tentang suhu. Mohon maaf sekali lagi, ini saya hanya menekankan saja ya buat petani walet, karena ilmu walet sudah saya bilang dari awal bahwa saya ilmu walet itu tidak akan ada habisnya. Walaupun kita share satu, pasti itu akan bukan menjadi persaingan. Yang menjadi persaingan nanti adalah lain lagi tentang suhunya. Ya kita harus bijak sih sebenarnya. Dan alhamdulillah teman-teman sudah banyak meng-share penyetingannya. Kita bahas ke materi langsung ya tentang suhu. Ini sekelumit saja. Bahwasanya banyak yang menyatakan ini pasti akan menjadi kontra lagi. Saya nyatakan ini pasti akan menjadi kontra, dan banyak sekali komen-komen yang akan mencerca daripada saya. Tapi nggak apa-apa, kalau untuk membangun, alhamdulillah itu yang saya harapkan. Tapi kayak suara kemarin banyak yang mencerca, banyak yang katanya menyesatkan segala macam. Sekarang nyatanya banyak yang menggunakan pengukuran itu, alhamdulillah ya. Nah, itu. Jadi ini hal baru yang ingin saya sampaikan. Saya akan paham resikonya yang saya akan ambil itu apa. Yang pertama pasti akan cercaan. Karena ini bertolak belakang dengan pemikiran yang dulu. Itu. Jadi sebenarnya saya agak-agak takut juga sih. Ini karena ini lebih kejam gitu. Lebih kejam. Ya mau tak mau, tapi ini harus benar saya bongkar. Kalau enggak nanti jenengan settingan udah pas, udah bagus. Kok gedung sebelah berhasil, saya nggak berhasil. Ada apa? Karena tidak terbongkarlah masalah suhu ini. Mau tak mau sekarang harus saya gamblangkan juga masalah suhu ini. Kita kembali lagi ke materi, bahwasanya secara akal sehat logika dulu. Oke, dulu mungkin di suhu yang 32 derajat Celcius masih bisa menginapkan karena lebih nyaman di suaranya tadi, settingan yang pas. Karena gedung lain yang suhunya bagus, settingannya salah. Sehingganya karena yang paling fatal adalah settingan tadi. Jika terlalu kuat, dia pasti akan mental sebagus apapun gedung itu. Nah, tapi kalau suhu agak-agak panas, dia ada namanya iklim kita itu pasti ada musim penghujan dan musim panas. Maka jika gedung Anda di atas 29 derajat Celcius di musim panas, saya pastikan gedung Anda sekarang berhasilnya pada kondisi penghujan saja. Karena kenapa banyak menyangkal? Iya, karena tahun ini alhamdulillah banyak musim penghujan. Tapi kita ingat, tahun depan kita nggak tahu apakah musim panas akan masih curah hujan akan tinggi apa tidak. Ini terkhusus untuk lokasi yang geografisnya panas ya. Jadi sangat rentan sekali di suhu itu.
Makanya saya tekankan kembali lagi, kalau sudah terjadi gedung Anda memang sudah dirubahnya susah, minimal buatlah satu ruangan inap yang suhunya benar-benar mumpuni. Itu saran saya, karena settingan sudah banyak yang tahu, jadi bukan menjadi persaingan lagi di settingan. Saya yakin, alhamdulillah ya. Jadi ikuti terus saya edukasi ini ya, dan usahakan untuk suhu dan caranya itu banyak sekali. Mungkin nanti di lain waktu, ini hanya gambaran saja. Silahkan Anda komen-komen ya teman-teman, komen-komen di bawah sini. Bang, saya masalah suhu nih ya, yang panas, kalau yang sudah sejuk belum tentu pas. Yang dingin belum tentu pas loh yang dingin. Karena kenapa? Karena berkaitan dengan terlalu gerah, bukan lembab kayak mana ya, lembab. Jenengan pikir pasti bahwasanya berpatokannya pada sebuah gua yang tidak ada ventilasi, salah. Karena kenapa? Sirkulasi di dalam gua itu bagus loh suhunya jika ada burung walet. Kenapa tidak semua gua ada burung waletnya? Itu yang jadi pertanyaan kita. Ya kan? Tidak semua gedung walet. Karena kenapa? Ya itu kembali, kalau guanya sirkulasi udaranya bagus, maka dia akan menginap situ. Jika tidak mungkin dia akan menginap situ. Paling-paling ular isinya. Kenapa kata dulu nggak setiap gua loh? Dan kenapa di tepi pantai angin kuat, bro? Ya, kenapa dalam? Ya dalam. Lihat di tepi-tepi pantai, kuat anginnya itu. Apalagi angin dari laut ke darat itu kuat, gelombang aja sampai tinggi 5 meter di tepi laut. Jadi kita akan bahas nanti lah. Nanti ini pasti banyak yang kontra nanti pernyataan saya ini, tapi kita gaspol aja ya. Yang penting dukungan teman-teman ya. Ya untuk masukan lah, kalau cocok ya diterima, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu ya. Jadi silahkan komen-komen gedungnya yang bagaimana. Karena yang dingin belum tentu pas. Itu lagi ya. Karena bersangkutan dengan sirkulasi udara. Oke. Dan bagaimana mencari sumber panas nanti kita jelaskan lagi di session berikutnya, menurut rating daripada pertanyaan teman-teman yang segera membutuhkan daripada kondisi gedungnya masing-masing. Saya harap mungkin nanti di WA sedikit bisa menentukan desain ventilasi ya, jenis ventilasinya apa, ukurannya berapa, sekatnya berapa. Jika ingin mendapatkan sirkulasi udara, dan disebutkan juga posisi alam, maksudnya terlalu kuat enggak, tapi enggak terlalu masalah lah. Kalau itu bisa banyak akal, nanti kita jelaskan, siapa tahu menjadi masukan juga teman-teman. Jadi silakan di WA nanti, Bang, gedung saya ukuran ini, sekatnya ini seperti ini, ventilasinya ini ukuran berapa inci begitu. Nah, cocoknya bagaimana Bang? Terus itu nanti saya jelaskan juga rasanya bagaimana, bagaimana caranya, bagaimana cara melihat kondisi dengan kulitnya. Saya ingin yang kedua ini, kalau dulu saya pengetahuan yang saya share menggunakan alat ukur, kemudian sudah tahu mendekat ukur, pasti petani walet akan sudah tahu sekarang dengan insting saja. Sama dengan ini. Awalnya kita menggunakan alat untuk suhu, dan saya terapkan nanti beberapa keterangan. Saya ingin petani walet sudah bisa merasakan dengan kulit. Oke, itu saja buat teman-teman, mudahan sedikit bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani walet Indonesia. Wassalam.